Selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar tentang materi apakah wortel bisa menghilangkan mata minus. Karena dalam praktek kita sehari-hari selalu ditanyakan kepada pasien, dok, apakah harus makan wortel ya untuk bisa menghilangkan mata minus. Nah, sekarang kita akan mempelajari apakah memang benar wortel itu bisa membuat mata minus kita menjadi hilang. Nah, kita akan mempelajari apa itu mata minus, kemudian bagaimana manfaat wortel, sehingga kita bisa menyelaraskan apakah memang wortel itu bisa menghilangkan mata minus. Oke? Nah, selanjutnya kita mempelajari dulu bagaimana apakah itu mata minus. Mata minus itu adalah mata yang memerlukan kacamata tambahan, yaitu berupa kacamata yang kalau kita bilang sferis negatif atau kalau dibilang minus, lensa minus untuk bisa melihat dengan baik. Kenapa kok tidak bisa melihat dengan baik? Ya, orang yang memerlukan kacamata minus itu artinya dia melihat jarak jauh itu lebih kabur dibandingkan jarak dekat. Kalau kita lihat gambar yang ada di depan kita lihat bahwa bangku itu terlihat lebih detail dibandingkan dengan gambaran papan tulis yang blur. Nah, itu adalah gambaran penglihatan seseorang dengan mata minus. Dekatnya dia bisa jelas, detail lihatnya, tapi apabila dia melihat jauh, maka dia akan terasa kabur atau berbayang pada orang dengan mata minus. Ya, makanya pada anak-anak atau itu kesulitannya adalah, dok, nggak bisa lihat tulisan di papan. Dok, kalau lihat orang kok rasanya nggak lihat wajahnya ya. Nah, itu adalah salah satu tanda dari mata minus. Oke, slide nanti kita mempelajari tentang bagaimana mata kita melihat dengan baik. Mata minus itu adalah mata yang mempunyai kelainan refraksi, di mana sinar yang masuk atau bayangan yang masuk itu tidak bisa difokuskan pas di retina, tapi ada di depan retina, sehingga ketika pas di retinanya bayangannya menjadi kabur atau blur, ya, sehingga tidak bisa melihat dengan baik. Itu adalah miopia. Sedangkan pada orang yang normal, bayangan yang terjadi itu akan pas di retina, sehingga ketika pas di retina penglihatan kita akan fokus, diterima oleh otak dengan fokus, sehingga penglihatannya bisa lebih detail. Nah, apa sih yang menyebabkan mata minus itu? Mata minus itu yang seperti saya bilang, kalau mata minus kan sinar yang masuk, gitu gambarnya ya. Pada mata yang normal, sinar yang masuk atau bayangan yang masuk pas di retina. Gambaran pada orang dengan miopia, sinar yang masuk itu ada di depannya retina. Kenapa? Bisa saja karena bola matanya memang lebih panjang daripada normal. Korneanya sudah pas, lensanya sudah pas, tapi bola matanya lebih panjang, maka fokusnya akan ada di depan retina. Atau sama-sama bola matanya sama panjangnya dengan orang yang normal, tapi ternyata kekuatan pembiasan media refraksinya itu terlalu kuat. Apa maksudnya? Bentuk korneanya, bentuk lensanya itu membuat media refraksinya itu kuat sekali, sehingga bayangan yang terjadi atau fokus yang terjadi itu di depan retina, sehingga perlu ditambahkan lensa untuk memperlemah media refraksinya itu, sehingga fokusnya itu akan ke belakang atau sehingga pas di depan, pas di retina, bukan di depan retina. Ya, jadi penyebabnya itu karena bola matanya bisa yang terlalu panjang, yang disebut dengan miopia aksial, atau kekuatan dari pembiasan media refraksinya itu terlalu kuat, baik itu dari faktor kornea atau dari faktor lensa.
Jadi bukan dari faktor makanan. Nah, sekarang kita tahu penyebabnya. Sekarang bagaimana sih dong tanda-tandanya gejala mata minus? Mata minus itu yang pasti sulit kalau melihat benda jauh itu ambiar. Kalau kita bilang ambiar atau burik ya, nggak bisa lihat benda jauh. Kalau dekat mungkin masih jelas, tapi jauhnya kabur. Kemudian mata gampang capek, ngantukan, belajar sebentar udah lelah duluan. Ya, kemudian sering kedip-kedip mata karena merasa kok kabur ya, matanya dikedip-kedipan, terus atau dikucek-kucek matanya. Kemudian kadang gini, kalau ada anak dengan sering memicingkan mata, matanya dipicing-picingkan gitu sehingga dia akan melihat lebih jelas saat matanya memicing gitu. Jadi tuh salah satu tanda dari minus. Kemudian kalau lihat jauh nggak kelihatan. Orang siapa ya gitu. Kalau ada orang dari jauh dia nggak terlalu jelas siapa gitu, nggak jelas. Oke. Pada anak-anak keluhannya jarang anak-anak itu mengeluh penglihatannya, nggak kelihatan kabur, enggak. Biasanya jarang anak-anak bicara seperti itu. Yang terjadi anak yang kita bisa evaluasi dari anak itu ketika anak itu belajarnya nggak fokus, atau kalau baca itu terlalu dekat. Kalau lihat TV harusnya pada jarak yang agak jauh dia harus mendekat. Kemudian kalau lihat gadget harusnya pada jarak 30 cm, dia harus pada jarak 10 cm baru dia lebih kelihatan. Nah, kemudian atau dia nggak seperti itu tapi prestasi belajarnya menurun. Menulisnya lama, ketika tulisan di papan dia suruh nyalin ternyata loh kok nggak bisa, kok lama gitu. Terus dia harus nyontek temannya. Kemudian akhirnya prestasi sekolahnya juga akan menurun. Gitu. Itu adalah tanda kalau ada seperti itu pada anak-anak, orang tua harus segera waspada. Jangan-jangan ini ada perlu kacamata atau ada minus pada anak. Nah, setelah kita tahu apa mata minus itu, sekarang kita bicara dulu tentang wortel. Sebenarnya wortel itu apa sih? Manfaatnya itu apa sih? Ya, coba kita lihat ya. Apa sih sebenarnya kandungan gizi dari wortel itu? Wortel itu penuh gizi ternyata. Jadi gizinya wortel itu banyak. Ada karbohidrat, ada gula, ada kalium, kalsium, fosfor, banyak sekali. Kemudian ada juga vitaminnya. Selain ini ada juga vitaminnya. Nah, ternyata wortel itu juga bagus loh. Ada beta karotinnya, ada antosianinnya, ada luteinnya, ada likopennya, ada zeaxanthinnya, kemudian ada vitamin B, vitamin C, vitamin E. Nah, beta karotin ini vitamin A, polifenol, lutein, likopen, zeaxanthin ini vitamin A. Selain itu, wortel itu juga mengandung antioksidan. Nah, ini kebutuhan untuk matanya di mana? Kebutuhannya di mata ini ada pada vitamin A, beta karotinnya, lutein, likopen, zeaxanthin. Itu sangat bagus untuk metabolisme dari retina mata. Dari retina mata. Jadi metabolisme di retina. Ini sangat bagus untuk beberapa penyakit tertentu pada mata. Nih ya. Jadi banyak vitamin A, lutein, zeaxanthin, antioksidan. Nah, ini penting untuk apa? Untuk beberapa penyakit mata. Seperti apa? Pada kondisi rabun senja yang kekurangan vitamin A. Jadi pada waktu sore, keluhannya itu biasanya sore-sore itu dia sangat kesulitan untuk melihat dekat. Dia pada saat sore, pada waktu siang atau pagi dia nggak ada masalah. Sore, begitu sore menjelang malam dia sudah kesulitan. Kemudian pada pasien-pasien katarak ini juga bagus kasus ini. Kemudian atau ada kelainan di saraf matanya yang disebut dengan degenerasi makula. Wortel ini sangat penting
atau vitamin yang ada di wortel ini, kandungan di wortel ini bagus untuk beberapa penyakit tertentu. Tapi apakah ini bagus untuk mata minus? Tidak. Ya, mata minus yang dibutuhkan bukan vitamin, karena pada sesungguhnya pada mata minus ini penyebabnya bukan karena kekurangan vitamin, ya, atau untuk memperbaiki metabolisme saraf mata, bukan. Mata minus mata minus ini tidak memerlukan wortel atau vitamin-vitamin yang ada di dalam wortel ini. Berbeda. Dok, tapi boleh nggak dikasihkan pada orang dengan minus pada wortel? Loh, boleh, silahkan. Tapi tidak menyelesaikan masalah mata minusnya. Nah, bagaimana menyelesaikan mata minusnya? Nah, ini. Bagaimana mengatasi mata? Bukan dengan wortel. Tapi masa nggak boleh, Dok? Boleh, silakan. Tapi tidak menyelesaikan mata minusnya, ya. Jadi kalau mata minus itu apa yang harus dilakukan? Satu, gunakan kacamata. Menggunakan kacamata minus, kemudian atau menggunakan lensa kontak, atau dilakukan bedah refraksi pada saat sudah usia 20 tahun atau lebih dari 20 tahun atau 19 tahun, ya, yang sudah diperiksa, boleh dilakukan bedah refraksi. Nah, bagaimana kacamata atau lensa kontak ini memperbaiki penglihatan kita? Coba next. Kacamata atau lensa kontak ini membantu mata kita. Jadi kalau gambaran yang di depannya, gambaran yang pertama adalah penglihatan yang normal. Lihat bayangan yang terjadi pas di depan retina, pas di retinanya. Normal vision. Bayangan yang terjadi pas di retina. Sedangkan pada miopia, bayangan yang terjadi ada di depan retina. Nah, bagaimana caranya agar bayangan yang terjadi di depan retina itu bisa pas di belakang? Caranya adalah dengan mengurangi kekuatan refraksinya dengan ditambahkan lensa sferis. Correction with lens. Lensa sferis pada di depan mata. Bisa menggunakan kacamata atau dengan menggunakan lensa kontak. Ya. Kemudian selanjutnya bedah refraksi, coba next. Atau kalau memang pada usia yang sudah ditentukan sudah dewasa, bisa dilakukan operasi lasik atau fotorefraktif keratektomi. Fotokeratectomy, lasik itu untuk mengurangi atau mengkoreksi kekuatan dari kornea. Lasik atau PRK mengkoreksi kekuatan kornea sehingga kornea itu kekuatannya diubah sehingga ketika sudah berubah bayangan yang terjadi bisa pas di depan retina. Atau kalau tidak korneanya, ya, lensanya yang diubah. Ditambahkan implan lensa di dalam mata. Baik itu lensanya diambil dulu seperti operasi katarak atau ditambahkan lensa tanpa pengambilan lensa asli. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih.